kami memandang gereja itu, orang Kristen itu nggak hanya orang Koptik. Kehidupan dalam rohani itu didukung di sana yang saya temukan. Puncak ibadah dalam gereja Koptik itu adalah komuninya atau ekaristinya. Di mana ada abuna dalam liturgi pasti ada ekaristi. Semua yang terjadi dari dulu hingga hari ini itu adalah jalannya ilahi untuk membawa kita kepada keselamatannya. Tapi kita butuh anugerah Tuhan untuk bisa memiliki hati yang rela menerima semua proses ilahi itu. Saya dengar ya bahwa orang Kristen tuh sebenarnya harus menderita gitu loh. Tapi ya harus. Ya memang orang harus diberkati, tapi berkatnya Tuhan itu ya penderitaan itu sebenarnya. Sekarang misalnya ada ajaran gereja bilang kita orang Kristen harus kaya, kita orang Kristen harus sukses. Itu sebenarnya ajaran iblis. Orang yang datang kepada Tuhan dengan pikiran duniawi itu nggak mengenal Tuhan. Cuma dosa dalam diri kita, nafsu duniawi kita membuat kita nggak bisa melihat apa yang Yesus tawarkan ini. Nggak salah kita berdoa apa yang kita mau kepada Tuhan sebenarnya, nggak salah. Tuhan bilang mintalah gitu kan. Jadi kuncinya adalah jangan anggap apapun sebagai milikmu. Nggak boleh. Semua itu dari anugerah. Shalom, selamat datang di podcast Menembus Waktu bersama saya, Denny Wides BC. Seringkali di dunia digital yang serba cepat ini, kebenaran menjadi sesuatu yang riuh, kita terjebak dalam teks, argumen, dan layar. Namun jarang sekali kita duduk diam untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di kedalaman jiwa kita. Hari ini di hadapan saya telah hadir sosok yang namanya kerap memicu diskusi hangat di ruang publik. Seseorang yang dikenal tajam dalam literasi, teguh dalam pendirian. Namun hari ini kita tidak ingin sekedar mengulas apa yang tertulis di naskah atau sejarah. Kita ingin mengenal sisi yang lebih sunyi, lebih personal, dan lebih dalam. Siapa tamu saya pada hari ini? Saya perkenalkan Kak Elia Myron. Terima kasih Kak Elia sudah hadir di podcast Menembus Waktu. Senang nih berjumpa dengan Kak Elia. Sudah beberapa kali ya kita mau podcast, jadwalnya nggak ketemu dan baru siang hari ini bisa podcast. Nah Kak Elia kan kalau banyak orang lah sudah mengenal Kak Elia ini dalam sekitar 2 tahun ini ya. Begitu jadi public figure, konten-kontennya jadi viral dan banyak orang mengenal Kak Elia. Nah Kak Elia, bisa nggak Kak Elia kalau kembali ke masa kecil? Apakah Kak Elia ini memang dari kecil sudah kritis, sudah punya argumen-argumen? Kan kalau konten-konten Kak Elia tuh sungguh argumentatif lah. Penjelasan-penjelasannya runut, gampang dimengerti orang. Apakah itu memang dari kecil Kak Elia seperti itu Kak? Kalau dari kecil sih enggak sih Pak. Wah, cuma jadi mulai kapan loh? Ya mulai pas buat konten itu aja, mulainya di situ. Gitu. Dari kecil enggak yang tertarik sama hal-hal kayak gitu. Cuma 3 tahun belakangan tuh baru belajar untuk hal seperti itu gitu. Baru kemudian kan sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita percaya diri dengan apa yang kita bawa. Betul. Kuncinya di situ. Jadi masalah yang lain-lain itu belakangan gitu. Jadi waktu kecil, ya ini nggak apa-apa ya Kak Elia kita bicara masalah lalu dulu nih Kak Elia. Nah, ketika Kak Elia kecil, pengenalan Kak Elia tentang Tuhan tuh bagaimana? Ya dari kecil ikut sekolah minggu dan ya udah pergi ke gereja aja gitu. Nggak yang apa pengen belajar Alkitab gitu enggak gitu. Ya ikut-ikut aja gitu. Dan nggak ada ketertarikan dulu untuk belajar kekristenan tuh juga nggak ada. Pokoknya tapi rajin ya ke sekolah minggu. Ya ikut-ikut aja gitu. Hanya untuk mungkin nyanyi dan sekedar hadir aja gitu. Nah di titik apa sih? Di momen apa Kak Elia kok jadi berubah? Kok jadi tertarik membahas tentang kebenaran Alkitab ini? Mungkin dari 3 tahun lalu kali ya. Jadi ya dulu itu aku kuliah di finance gitu. Terus kemudian ya mau punya
mau edukasi orang masalah keuangan gitu. Iya. Cuma pada akhirnya aku melihat di sosial media, di TikTok itu banyak orang tuh nggak ngerti tentang iman Kristen, walaupun pada saat yang sama aku tuh nggak ngerti tentang iman gitu. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk gimana kalau aku ubah kontenku aja untuk dulu tuh aku belum tahu kira-kira itu namanya apologetika itu seperti apa. Tapi kemudian untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka ini kan perlu belajar. Iya. Jadi waktu itu aku belajar dari para apologet senior, kemudian mulai buat konten tentang itu tuh, tentang mungkin misalnya ada orang salah paham dengan Tritunggal dan lain-lain, belajar Tritunggal itu seperti apa, kemudian keilahian Yesus seperti apa, lalu buat konten gitu. Dan jadi yang lama itu dihapus-hapus. Sampai sekarang. Sebenarnya kontennya pertama bukannya konten rohani ya? Bukan. Nah, Kak tadi ada menyebut apologetika. Nah, mungkin baik yang nggak ngerti nih, apa sih apologetika itu? Ya, kalau mungkin orang kan lihat apologetika itu apa cuma berdebat gitu ya. Tapi sebenarnya apologetika itu bukan tentang berdebat, tapi tentang pertanggungjawaban iman. Karena apologetika itu dari kata Yunani apologia. Apologia itu artinya pertanggungjawaban. Jadi orang yang memberi pertanggungjawaban itu disebut dengan apologis, atau di bahasa Indonesia disebut dengan apologet gitu. Jadi apologetika itu sebenarnya bagaimana kita mempertahankan kebenaran iman kita yang sudah berdiri ribuan tahun ini kepada orang yang salah memahami iman kita. Itulah apologetika gitu. Dan caranya banyak. Salah satunya bisa melalui perdebatan, bisa melalui diskusi, bisa dengan buat buku, bisa dengan macam-macam gitu. Nah, untuk kita masuk ke situ, berarti kan kita harus memperlengkapi diri ya. Kalau enggak kan bagaimana kita bisa mengutarakan kebenaran itu kan? Ya, memang harus banyak belajar. Karena dari satu pertanyaan bisa pertanyaannya banyak turun gitu. Jadi harus yang banyak belajar gitu. Nah, konten apa yang membuat Kak Elia ini tiba-tiba dikenal orang gitu? Konten apa? Saya nggak tahu persis konten apa sih. Cuma yang pasti itu karena kan di negara ini ya secara khusus tuh banyak orang tuh menyamakan Isa dengan Yesus gitu. Kemudian setelah saya belajar itu, saya pada akhirnya menyimpulkan itu berbeda. Isa yang di iman lain dengan Yesus dalam Alkitab kita itu orang yang berbeda, karena sekalipun ada orang mengatakan itu sama, hanya saja mendeskripsikannya berbeda, tapi kalau itu sama-sama diakui sebagai kebenaran, itu akan tetap saling berkontradiksi gitu loh. Akan tetap memicu perdebatan, karena yang satu anggap benar, ini anggap benar gitu. Nah, tapi kalau itu udah dibilang berbeda, ya nggak ada alasan lagi untuk saling ribut sebenarnya. Nah, perbedaan Yesus dalam Kristen dengan Isa dalam iman lain menjadi berbeda itu, ya kita buat sebenarnya sebagai langkah untuk orang itu nggak berdebat lagi tentang apa Yesus dan Isa itu dalam iman yang satu dengan iman yang lain. Nah, itu yang mungkin buat orang kaget sih untuk diterima gitu. Dan sebagian besar gimana tuh responnya atas? Ya, kalau dari orang Kristen sendiri ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang enggak juga? Ada yang enggak, karena mereka ya punya pandangan sendiri gitu. Dan saya nggak tahu yang dipertahankan apa dari pandangan dengan menyamakan itu gitu. Tapi kalau di luar iman kita, ada yang pada akhirnya ya mengatakan, ternyata berbeda gitu. Sehingga penginjilan itu nggak menjadi tersandung dengan kebingungan informasi antara Yesus dan Isa dalam kitab suci kita dengan di kitab suci yang orang lain itu gitu loh. Gitu. Nah, kemudian Kak Elia kan sering menyampaikan hal-hal yang dalam tanda petik ya, sebagai seorang apologet itu kan jadi kesannya itu menemukan argumen-argumen yang ini ya. Argumen-argumen yang ada yang pro, kontra gitu loh. Nah, bagaimana sih Kak Elia mensikapi itu? Ya, pro dan kontra itu akibat dari perpecahan sebenarnya. Dulu kan semua pengajaran itu ya satu. Meskipun kalau kita lihat Bapak Gereja kembali dalam semua pandangan mereka ada berbeda tapi tidak bertentangan. Pandangan berbeda itu tidak masalah, tapi pandangan yang bertentangan itu yang jadi masalah. Maksudnya apa nih? Berbeda mau bertentangan nih?
pandangan yang berbeda belum tentu bertentangan. Tapi pandangan yang bertentangan udah pasti berbeda. Iya, contohnya? Contohnya misalnya keselamatan begitu. Ada orang mengatakan keselamatan hanya oleh iman. Ada orang menyamai keselamatan adalah iman dan perbuatan. Sebenarnya ini nggak bertentangan. Karena definisi orang yang mengatakan keselamatan hanya karena iman, itu iman tuh dimaksudkan apa? Iman itu yang menghasilkan buah, itu maksudnya. Iman dan perbuatan juga ya sebenarnya konsepnya sama aja di situ gitu. Cuma kalau yang bertentangan itu misalnya ada orang diselamatkan tanpa iman begitu ya, itu nggak mungkin kan. Gitu. Jadi pandangan berbeda itu belum tentu bertentangan. Nah, dalam hal seperti ini saya memaklumi aja. Saya nggak mengambil masalah untuk itu. Tapi kalau udah bertentangan ya saya akan tegaskan kalau nggak begitu gitu. Itu yang kerap kali menjadi kontroversi itu seperti itu. Dan itu menjadi ramai ya. Itu menjadi ramai. Nah, Kak Elia, ada nggak orang tua atau siapa yang membuat cara berpikir Kak Elia tuh seperti saat ini, Kak? Nggak ada. Itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Apakah dari kecil nggak dididik untuk, kan Kak Elia ini kalau saya lihat kan konten-konten argumentatif ya, punya dasar untuk menjelaskan, itu ada dasar, nggak asalnya ngomong aja gitu loh. Ya itu ya anugerah karena kita bukan kita tuh bukan yang berpendidikan tinggi juga, jadi nggak ada dasar untuk kayak gitu. Jadi saat ini kalau Kak Elia belajar tentang firman Tuhan, Alkitab, dari siapa? Dari gereja. Dari gereja. Saya gereja Koptik. Ortodoks ya. Koptik tuh Mesir ya? Mesir ya. Ini juga salibnya ya. Mengapa Kak Elia tertarik dengan Ortodoks dan Koptik? Kan di Indonesia ini banyak ya, kita tahulah aliran-aliran gereja dengan berbagai macam doktrin ya. Kenapa sih kok Kak Elia tertarik dengan Ortodoks Koptik ini? Bagi kami orang Koptik sebenarnya kami memandang gereja itu, orang Kristen itu nggak hanya orang Koptik. Maksudnya di luar Koptik juga bisa disebut Kristen gitu. Karena dulu kan sebelum saya jadi Koptik kan saya orang Protestan gitu. Kenapa pada akhirnya jadi Koptik itu? Ya karena ya mau belajar aja. Jadi Koptik itu yang pertama itu kita menerima sarana-sarana untuk pertobatan, untuk kehidupan asketis, terus juga untuk jadi kehidupan dalam rohani itu didukung di sana yang saya temukan gitu. Kan penemuan pencarian manusia kan beda-beda. Beda, betul. Nah, di sana itu ditemukan, terus yang paling penting itu kesederhanaan sikap yang ada di situ, dan kebetulan secara sejarah juga gereja Koptik itu kan gereja yang langsung terhubung dengan Rasul Markus ke Alexandria gitu. Jadi kita aku ikut Koptik itu ya selain ada abuna yang membimbing juga, tapi memang kasih karunia Tuhan udah bawa ke situ. Di Indonesia ada ya gereja Koptik? Ada ya. Ada. Nah kemudian perjalanan ya sampai sekarang ketika Kak Elia di Koptik ini, sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khas pembeda itu, bahwa ada nggak dari tata cara ibadah, ritualnya itu dengan gereja-gereja lain? Mungkin orang banyak yang nggak tahu nih, yang mau biar sebagai sumber informasi juga nih Kak Elia. Pasti beda banget. Beda banget ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan gereja Protestan aja itu udah beda banget. Jangan Protestan ke Katolik aja udah beda banget. Itu Katolik aja udah beda, ke Protestan apalagi, ke Karismatik apalagi. Itu apa sih yang mau ciri khas yang paling membedakannya gitu loh? Liturginya. Ya, liturgi beda. Liturginya kayak tadi saya sebelum kesini kita liturgi dulu. Gitu. Liturginya itu jadi puncak ibadah dalam gereja Koptik itu adalah komuninya atau ekaristinya. Gitu. Jadi setiap ibadah itu pasti ada, di mana ada abuna dalam liturgi pasti ada ekaristi. Yaitu pembagian kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus gitu. Nah, terus juga lagu-lagunya mungkin nggak kayak lagu-lagu yang di gereja-gereja hari ini gitu. Kita itu pakai himne atau juga mazmur-mazmur dan juga doksologi gitu kalau di gereja Koptik. Dan itu ibadahnya itu 2 jam lebih, bahkan 3 jam. Ya? Ya, dan itu berdiri.
dan tidak ada tempat duduk. Ada tempat duduk disediakan bagi mungkin yang udah tua lah gitu. Iya. Boleh duduk gitu. Tapi pada umumnya bahkan tadi yang tua-tua aja masih berdiri kok gitu. Dan melakukan sholat. Jadi sebelum Islam melakukan sholat, gereja Koptik udah sholat duluan. Oh gitu. Ya. Dan ibadah sholatnya kita itu 7 waktu. Kalau Muslim kan 5 waktu toh. Sehari 7 kali. Iya 7 kali 7 waktu. Jam pertama, kedua, jam pertama, ketiga, ke-6, ke-9, ke-12, ke-11, 12. Gitu. Itu wajib. Maksudnya jemaat tuh harus melakukan itu. Ya sebagai Koptik harusnya melakukan itu. Cuma ya bagi siapa yang mau melakukan gitu. Iya. Ya menarik ya, karena menurut saya nggak banyak orang lah yang mengenal ya. Ya di Indonesia mungkin masih asing gitu. Iya. Nah kemudian Kak Elia, ketika Kak Elia kan banyak kesibukan nih sekarang, banyak pelayanan kemana-mana. Nah ada nggak waktu-waktu senggang? Apa sih kegiatan yang Kak Elia lakukan saat ini? Ya kegiatan paling pelayanan aja sih. Pelayanan, terus juga sekarang tuh saya lagi nulis suatu buku tapi masih setengah selesai gitu. Mengenai apa? Mengenai perjalanan rohani sih. Hal-hal rohani lah. Jadi tentang kehidupan rohani itu sebenarnya seperti apa. Dan saya menulis buku itu tentu dengan pertolongan para bapak. Jadi bapak-bapak gereja yang telah menulis buku, saya terinspirasi dari buku-buku mereka, gitu. Iya. Mungkin kesibukannya di situ. Terus ya udah itu aja. Kuliah masih? Kalau kuliah sekarang saya masih stop. Oh, udah enggak? Enggak. Lanjut. Nah, kan Kak Elia banyak belajar dari bapak-bapak rohani ya. Kemudian ada nggak keinginan untuk belajar teologi secara formal? Saya ketemu dengan seorang apologet senior mungkin berapa bulan lalu. Ya beliau menawarkan saya untuk ke kampusnya sih. Jadi kebetulan ada di Malang. Jadi ya mungkin saya akan ke sana. Mungkin karena kemarin itu saya udah telat nggak bisa masuk. Mungkin di tahun depan atau di tahun depan. Untuk penerimaannya. Dia mau belajar teologi. Karena memang itu sekolah teologinya juga lebih ke ortodoks gitu loh. Oh gitu. Jadi ya. Iya. Ya menarik sih ya. Maksudnya ya saya juga kan waktu pernah pergi ke Mesir melihat tata ibadah emang dari gereja Koptik ini ya yang orang di sini kan banyak nggak ketahui lah ya. Emang luar biasa nih. Dan kita juga itu kan dalam satu tubuh Kristus, banyak bagian tapi tetap satu tubuh. Nah kemudian ada nggak sih dalam kehidupan Kak Elia ini mengalami pergumulan, tantangan dalam hidup ini yang di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan ada menyatakan kairosnya bagi Kak Elia. Bisa cerita nggak Kak Elia? Oh banyak sebenarnya, cuma ya apa yang terbesar? Enggak ada yang terbesar, yang terkecil tuh enggak ada. Semua sama. Dalam artian semua yang terjadi dari dulu hingga hari ini itu adalah jalannya ilahi untuk membawa kita kepada keselamatannya. Jadi baik duka, baik sukacita, baik penderitaan, baik kesukaan itu sebenarnya sukacita itulah jalan untuk menyelamatkan kita. Tapi kita butuh anugerah Tuhan untuk bisa memiliki hati yang rela menerima semua proses ilahi itu. Misalnya ketika dulu saya dalam kemudaan itu masih labil gitu ya. Terus kemudian harus karena pihak yang lain gak suka dengan saya, lalu harus dicari sana kemari itu dalam keadaan yang sulit itu ya kita harus bertahan sendirian. Terus juga harus rela untuk ninggalin hal-hal yang kita pikirkan waktu itu adalah sarananya hidup kita gitu. Jadi ya kerelaan itu sih. Jadi bagaimana, dan untuk rela itu pun kan anugerah Tuhan gitu. Iya. Jadi kalau Kak Elia kan suka, saya dengar ya bahwa orang Kristen tuh sebenarnya harus menderita gitu loh. Tapi harus. Iya, makanya kan sedangkan sekarang banyak ajaran-ajaran yang justru orang Kristen tuh sekarang orang yang diberkati gitu loh. Ada nggak sih pertentangan sebenarnya? Nah ya, diberkati ya memang orang harus diberkati, tapi berkatnya Tuhan itu ya penderitaan itu sebenarnya. Nah, dimaksud penderitaan ini apa sih? Jadi tanpa pergumulan orang itu sebenarnya nggak bisa melihat Allah.
Tanpa pergumulan Nah, inilah kita ya. bisa melihat Allah. Tanpa pergumulan orang tuh nggak bisa melihat Allah. Sekarang misalnya ada ajaran gereja bilang kita orang Kristen harus kaya, kita orang Kristen harus sukses. Iya. Itu sebenarnya ajaran iblis. Oh iya? Ya. Dasarnya Coba. apa nih? Ketika Yesus menawarkan mengikut dia ada ndak tawarin yang enak-enak? Oh. Ketika iblis coba Yesus, dia tawarin apa? Iya. Kekayaan dunia. Jadi sebenarnya orang yang datang kepada Tuhan dengan pikiran duniawi itu nggak mengenal Tuhan. Oh. Itu nggak mengenal Tuhan. Iya, iya. Orang yang mengenal Tuhan pasti tidak akan melihat hal yang lebih berharga selain daripada dirinya Tuhan itu sendiri. Tapi itu pun hanya diberikan Tuhan. Untuk melihat hal seperti itu, Tuhan akan berikan kepada orang yang mau mencari. Sebab Tuhan sendiri berkata, cari dulu kerajaan Allah. Iya. Jadi sebenarnya tujuan kita mengikuti Yesus itu bukan untuk berkat-berkat duniawi ini. Karena Bapak Sinoda yang ketiga itu mengatakan, dunia ini terlalu miskin untuk membuat kita bahagia. Sebenarnya dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hal-hal yang Kristus tawarkan. Cuma dosa dalam diri kita, nafsu duniawi kita, membuat kita nggak bisa melihat apa yang Yesus tawarkan ini. Makanya kita datang kepada Yesus itu meminta hal-hal yang duniawi, bukan yang ilahi. Kalau kita itu mengerti Yesus seperti apa, kita bersikap seperti para rasul. Rasul-rasul Yesus adalah bukti orang yang benar-benar mengenal Yesus. Misalnya Paulus. Orang seperti Paulus yang orang yang kaya karena dia dari Benyamin, dari Giskala, orang yang kuat, orang yang pintar, tapi pada akhirnya dia seorang Farisi, dia memiliki kebanggaan duniawi yang besar. Tapi setelah dia ketemu Kristus, dia mengatakan semuanya itu sampah. Nah, apa yang membuat dia bisa mengatakan seperti itu kalau dia tidak melihat Yesus Kristus itu dalam keadaan yang luar biasa? Nah, untuk bisa melihat Yesus seperti ini, mereka harus mengalami Paulus itu. Seperti Paulus, dia harus menderita, dia harus dibutakan dulu, dia harus diizinkan merasakan sakit, untuk dirinya itu dikikis habis, agar yang tersisa itu hanya kerendahan hati untuk bisa menerima anugerah Allah itu. Jadi sebenarnya tanpa penderitaan, tanpa salib itu nggak ada Paskah. Tanpa kematian nggak ada Paskah. Jadi kalau kita mau mengalami kebangkitan, kalau kita mengalami kemenangan bersama Tuhan, bukan tentang kekayaan. Kemenangan bersama Tuhan itu adalah tentang bagaimana kita tidak lagi tertarik dengan hal-hal duniawi untuk waktu yang lama, tapi kita berfokus untuk mencari hal-hal rohani yang hanya ada pada Tuhan itu. Dan itu hanya ada pada Yesus. Di keagamaan manapun itu nggak ada. Karena yang membuat itu hanya ada pada Yesus adalah bahwa hanya Yesus ini yang bangkit dari mati itu. Makanya para rasul rela mati demi Yesus. Karena mereka melihat Tuhan kami telah bangkit, telah mengalahkan maut, untuk apa kami takut pada kematian? Jadi buah pengenalan akan Yesus yang sejati itu sebenarnya adalah tidak takut lagi mati, tidak takut miskin, tidak takut menderita. Itulah iman yang benar. Itulah iman yang sejati. Harusnya begitu ya. Ya memang harus begitu. Ya tapi kan kenyataannya banyak orang Kristen yang justru takut menderita. Ya itu dia. Ini artinya kalau orang Kristen masih takut menderita itu dia belum mengenal Allah. Dia belum melihat Tuhan itu dalam perkara-perkara yang seperti itu. Bagaimana mungkin ada keselamatan di balik salib yang berdarah-darah? Orang yang nggak ngerti pertolongan Roh Kudus nggak bisa mengerti hal seperti ini. Misalnya teman-teman kita dari umat lain, masa dari salib ada keselamatan, masa melalui salib Tuhan harus mati begini-begini. Mereka belum diberi pengertian, jadi mereka nggak bisa ngerti hal seperti itu. Gitu. Nah kita kalau udah jadi Kristen nggak bisa mengerti hal seperti ini, sayang banget. Ngapain jadi Kristen? Gitu. Padahal udah dikasih anugerah ya, si karunia. Bukan berarti Tuhan gini ya, bukan berarti Tuhan nggak mau kasih orang kekayaan, kasih orang kesuksesan. Bapak kita, saya lupa nama bapak gerejanya siapa, pernah mengatakan begini, kalau anaknya saja diberikan, kalau nggak salah Agustinus ya, kalau anaknya saja diberikan bagi dunia, bagi keselamatan manusia, apalagi yang ada di dunia ini. Kalau kekayaan, kalau harta, kalau kesuksesan itu baik buat keselamatanmu, tanpa kamu minta Tuhan berikan itu kok. Anaknya saja yang berharga diberikan. Apalagi yang receh-receh di dunia ini. Nggak sulit buat Tuhan buat berkati orang, buat makin hebat, makin besar toh. Tapi kalau Tuhan tahu itu tidak menyelamatkan kamu, dia nggak akan berikan itu. Tapi kalau Tuhan tahu itu menyelamatkan kamu, dia akan berikan itu kok tanpa kamu minta. Karena satu hal yang dikatakan kitab suci, yang ku kehendaki adalah keselamatanmu. Yang ku kehendaki adalah bertobatnya orang berdosa. Yang Tuhan mau itu agar kita hidup.
hidup di dalam dia toh, bukan hidup di luar dia dan bagi yang lain di luar dia. Jadi ketidakmampuan dalam dosa kita inilah membuat kita nggak bisa memahami hal-hal itu. Kita nggak bisa ngerti perkara yang ilahi karena kita apa? Kita banyak keinginan, kita banyak ambisi, kita banyak tujuan. Itulah yang mencobai kita sebenarnya. Gitu. Salah yang kita kejar banyak ya. Salah. Kita mengejar apa yang Yesus berikan. Kita nggak melihat dia sendiri. Nah itu ya. Itu yang salah. Kuncinya di situ ya. Kita harus mengenal Yesusnya dulu. Kita mengenal dia. Yang lain-lain itu nanti Tuhan akan tambahkan kok. Itu nggak perlu dipusingkan lah kalau masalah itu. Betul. Oh Tuhan sendiri bilang. Kalau bunga bakung aja lebih indah daripada pakaian Salomo dan burung-burung udara diberi makan, apalagi kamu. Kan Tuhan bilang gitu. Nah kalau ada orang lebih mencari yang seperti itu daripada Tuhan sendiri, secara nggak langsung dia meragukan sabda Tuhan sendiri. Nah tapi orang-orang seperti ini masih dengan pede untuk seperti itu. Ya karena memang nggak tahu apa-apa. Mereka pede merasa saya udah benar dengan seperti itu. Enggak. Nah Kak Elia ini jadi menarik begini ya. Ketika kalau banyak, nggak tahu berapa banyak ya, kita harus survei kali. Tapi kalau banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman seperti itu, menurut Kak Elia nih ya, salahnya di mana sih? Apakah cara pengajaran gereja yang salah, atau karena nih orang dia tidak mendapat pengajaran yang benar? Gitu. Semua itu datang dari semua tindakan. Dalam Amsal 4 ayat 23 kan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupan terpancar. Sebenarnya itu muncul dari setiap hati manusia. Ya semua tuh butuh anugerah Tuhan sih untuk memahami pastinya. Tapi manusia itu punya keinginannya sendiri. Sehingga mereka datang kepada Tuhan mungkin untuk ya ini keinginanku. Nggak salah kita berdoa apa yang kita mau kepada Tuhan sebenarnya. Nggak salah. Tuhan bilang mintalah gitu kan. Tuh kita memang harus meminta kepada Tuhan gitu loh. Tetapi itu nggak menjadi sebuah tuntutan bagi Allah. Tapi itu sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi rendah hati menerima keputusan ilahi itu. Nah, kenapa ada orang nggak bisa memahami? Ada orang begini, saya udah melayani Tuhan, saya udah ikut Tuhan, tapi kenapa hidup saya begini-begini aja? Mungkin kedengarannya rohani, tapi itu sombong. Dia merasa dengan pelayanannya dia layak untuk diberkati. Padahal dia melayani Tuhan pun itu pertolongan Tuhan. Jadi kuncinya adalah jangan anggap apapun sebagai milikmu. Nggak boleh. Semua itu dari anugerah dan oleh anugerah itu, gitu. Jadi yang salah itu sikap hati. Sikap hati ya. Salah. Nah dan bagaimana sih Kak Elia bisa memiliki sikap seperti itu loh? Maksudnya Kak Elia ini bisa memiliki sikap itu belajarnya itu dari mana gitu loh? Belajarnya dari para bapak rohani saya, Buna, terus juga dari gereja, dari tulisan para bapak gereja. Tapi banyak kok orang bisa membaca itu tapi belum tentu mengenal itu. Jadi untuk bisa meresapinya pun itu butuh anugerah Tuhan. Itu butuh pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu dalam takaran dan pengertiannya dia sendiri, dia tahu apa yang layak bagi kita. Kita baca bahan yang bagus, tapi kalau belum waktunya kita menerima itu, Tuhan gak izinkan itu untuk kita baca atau untuk kita mengerti. Seperti Tuhan bilang, kepada kamu diberi karunia untuk mengerti, kepada mereka tidak. Bayangkan tuh. Jadi kalau kepada mereka belum memang diberi mengerti, gak akan mengerti. Makanya baca yang sama gitu ya. Baca yang sama. Wah, Farisi baca kitab yang sama dengan para rasul toh. Tapi kenapa Paulus bisa mengerti, yang lain gak bisa mengerti? Karena kasih karunia. Kasih karunia Allah. Nah, dan itulah misterinya Allah itu. Ini seharusnya nggak membuat kita untuk meragukan Allah, tapi ini justru seharusnya membuat kita untuk mengerti bahwa ternyata kita itu harus merendahkan diri. Kita nggak mampu mengerti perkara Allah kalau Allah sendiri nggak tolong kita. Gitu loh. Jadi nggak ada saya udah sekolah teologi, kamu harus sekolah teologi biar kamu bisa pintar begini. Orang sekolah teologi mungkin akan mengerti hal-hal teori, tapi dia belum tentu mengerti hal-hal spiritual. Banyak kok orang sekolah teologi untuk pentungin kepala orang. Betul. Ya kan? Dia ngerti hal-hal kitab suci, tapi nggak mengerti makna yang sebenarnya seperti apa. Orang Farisi itu orang terdidik. Tapi Yesus bilang apa? Orang bodoh dan orang buta.
mereka bukan nggak ngerti tafsir kitab suci. Oh iya, Pak. Mereka orang pintar ya. Pintar. Duduk di bait Allah, Iya, orang-orang di sinagoga, Iya. orang Saduki di bait Allah terus. Iya. Terdidik. Iya. Tapi Tuhan bilang apa? Orang buta. Dan orang apa? Orang bodoh. Gitu. Luar biasa nih pencerahan dari Kak Elia yang mungkin banyak orang yang nggak mengerti inilah, tapi setelah mendengar ini saya berharap banyak orang lebih mengerti. Makanya tadi saya katakan bukan masalah sekolah tidak sekolah Iya, yang betul. penting, tapi itu semua tentang sikap hati. Sikap hati, Ya. Iya. Paulus orang yang sekolah, tapi ketika dia masih Saulus, Iya. dia sikap hatinya salah, Iya. buta kan dia. Iya. Tapi ketika sikap hatinya benar Iya. melalui penderitaan yang Tuhan berikan, kepintaran dia itu jadi berguna kan? Betul. Nah gitu. Iya. Jadi semua sikap hati. Luar biasa. Luar biasa kalau bicara dengan Kak Elia nih. Nah, Kak Elia, apa sih mimpi atau masa depan yang Kak Elia ingin capai dalam 10-20 tahun lagi mungkin? Kan sekarang udah aktif pelayanan ya. Nah, apa sih, adakah punya visi dalam hidup ini? Saya nggak punya visi, saya nggak punya keinginan apa-apa sih. Cuma bilang ke Tuhan tuh, ya udah Tuhan tuh mau bawa kemana ya silahkan aja gitu. Kalau saya rencanakan sendiri pelayanan saya, bagi saya itu bukan pelayanan. Karena saya sebagai babu sebenarnya, sebagai hamba itu yang melakukan keinginan Tuhan saya. Jadi Tuhan saya mau lakukan apa ya udah saya ikut itu aja. Saya nggak bisa membuat agenda saya sendiri sebagai pelayan. Harus ikut agendanya Allah. Agendanya Allah itu saya belum tentu mengerti sepenuhnya seperti apa. Kadang agenda Tuhan itu diberitahu dalam proses perjalanan itu. Makanya ya udah seperti air mengalir aja. Tuhan nanti bawa kemana atau seperti apa ya udah gitu. Seperti Tuhan bawa Abraham gitu ya, Abraham kemana? Ya, saya nggak mau menyamakan diri dengan Abraham sih, bukan. Tapi kalau dianalogikan kan. Ya mungkin ke situ. Tapi kan. maksudnya. Dan ini juga bukan tanda keputusasaan ya. Iya. Dalam arti saya putus asa lah apa enggak. Cuma tapi saya juga nggak tahu, banyak ketidakmurnian dalam diri saya. Hanya Tuhan yang tahu toh. Iya. Cuma yang saya maksud adalah kalau saya merencanakan apa yang mau saya lakukan itu belum tentu Tuhan itu memang memanggil saya untuk itu. Jadi ya saya bilang ke Tuhan, Tuhan mau saya di mana ya udah silakan aja gitu. Nggak yang misalnya bangun gereja, bangun komunitas, bangun apa. Ya kalau misalnya kayak hari ini saya ada komunitas sampai 3 hari, Tuhan izinkan ya udah berarti berjalan gitu. Nanti Tuhan sendiri yang akan tolong kok. Iya, luar biasa nih. Ya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan lah ya. Nah, Kak Elia, adakah pesan-pesan nih Kak Elia kepada anak-anak muda saat ini ya? Kan saya banyak pelayanan di anak-anak muda dan mereka banyak yang apatis terhadap kerohanian pada gereja. Ya banyak halnya lah, banyak sebabnya lah. Karena mungkin mereka tidak melihat sesuatu role model atau contoh yang baik di gereja, sehingga mereka apatis dan banyak yang mulai ngapain ke gereja gitu. Nah, Kayla bisa kasih pesan-pesan buat anak-anak muda nih. Ya, ngapain ke gereja itu? Karena banyak itu saya ketemukan gitu. Ada bapak gereja, saya lupa namanya siapa, pernah ngomong begini, kalau dia menerima Allah sebagai bapaknya, dia harus menerima gereja sebagai ibunya. Jadi gereja itu sebenarnya rumah sakit, tempat orang sakit. Orang yang nggak mau ke gereja adalah orang yang nggak sadar dia sakit. Itulah orang sombong. Orang kalau rumah sakit itu tempat orang sakit, tapi sakit jasmani. Gereja itu tempat orang sakit. Jadi kalau ada orang pergi ke gereja mengharapkan gereja itu tempat orang-orang baik, salah itu. Jadi harapannya yang salah ya sebenarnya. Harapan ekspektasimu yang salah. Ekspektasinya salah. Salah gitu. Kan ada orang kepahitan gitu ke gereja itu karena orangnya begini-begini. Iya. Itu salah karena kamu pergi ke rumah sakit untuk berharap nemuin orang sehat, kamu udah salah kan? Iya. Rumah sakit atau tempat orang sakit. Gereja juga begitu. Tempat kita diobati, tempat kita disembuhkan. Jadi gereja itu sebenarnya ngapain kita ke gereja itu sebenarnya cara iblis itu menipu kita. Karena kita menerima sakramen-sakramen ilahi itu ya hanya melalui gereja toh. Kita menerima perjamuan, kita melalui komuni, kita mengikuti baptisan ya dari gereja. Yang Tuhan beri otoritas untuk kemudian
membimbing dan mewadahi para anak-anaknya begitu. Jadi memang kalau anak muda nggak mau ke gereja itu dia perlu cek sikap hatinya kenapa. Apa yang membuat dia nggak mau ke gereja? Kalau berpikir di gereja, oh kan di gereja cuma dengerin khotbah, ya di mana pun bisa dengerin khotbah. Itu yang salah. Maksudnya adalah tujuan kita ke gereja sebenarnya bukan hanya untuk dengar khotbah, tapi untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus itu melalui ekaristi, komuni, baik 1 kali seminggu kayak atau 1 kali sebulan lah macam-macam. Tujuan kita ke gereja ya itu gitu. Karena meskipun kita memang memakan tubuh dan darah Kristus itu ada misteri ilahi yang melaluinya kita diselamatkan. Kita nggak mengerti kok apa yang sedang terjadi di surga sana ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus itu. Tapi ya, dalam iman kita melihat perkataan Tuhan terjadi di hadapan kita. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ada kehidupan di dalam dia. Ada kehidupan kekal dalam dia sebagaimana aku hidup, kata Tuhan begitu. Nah, inilah yang seharusnya kita terima sebagai iman untuk merendahkan diri kita bahwa ternyata untuk memiliki kehidupan yang baik, untuk memiliki kehidupan ilahi pun kita butuh sarana ilahi tadi yang hanya ada dalam gereja. Jadi kalau anak muda bilang nggak mau ke gereja, itu kesombongan. Dia nggak mau ke gereja itu, dia merasa dia bisa rohani tanpa gereja. Loh, itu salah. Roh Kudus kok yang mendirikan gereja. Masa kamu bisa melakukan kehidupan rohani di luar gereja? Perjanjian lama kalau nggak salah Amsal itu atau Mazmur yang pernah mengatakan orang benar itu mendapatkan tempat pengembalaannya. Mungkin ini agak kontroversi kalau didengarkan, tapi saya mau bilang begini. Seperti apa sikap hatimu, di mana kamu bergereja itu menentukan sikap hatimu sebenarnya. Maksudnya? Di mana kamu pergi, ke gereja mana kamu pergi, itu menentukan karakter hatimu. Apa yang kamu cari? Kenapa ada orang ikut gereja-gereja sesat? Itu hatinya nggak benar. Gitu. Kenapa ada orang ikut gereja yang misalnya boleh kawin banyak, kayak misalnya ikut Mormon lah, ikut saksi Jehovah lah, itu nggak benar hatinya. Yang dicari pasti yang lain-lain itu. Semua bermula dari sikap hati ya? Iya. Hati itu sumber kehidupan tuh betul. Makanya dalam mengikut Tuhan yang perlu diperbaiki itu hati itu tadi. Nah, anak muda yang nggak mau ke gereja, cek dulu hatimu. Ada masalah apa di sana? Kamu harus buang kikis itu dengan caranya bagaimana? Kamu berdiam diri untuk melihat siapa dirimu. Itu penting. Jadi kalau kamu bilang, aku nggak mau ke gereja, tapi kamu sibuk, terus kamu nggak punya waktu bersama Tuhan, ya kamu nggak akan bisa melihat dirimu kok. Kalau kamu sakit, kamu nggak bisa sadar kamu sakit. Kamu terus sibuk, kita terus sibuk keruh. Ketika kita terus keruh, kita nggak bisa melihat realita diri kita. Nah, itulah cara iblis. Makanya iblis buat kita sibuk. Maria dan Marta, ya Tuhan nggak mau. Tuhan mau Maria duduk diam dengar. Marta sibuk, dia ngapa-ngapain. Tuhan bilang apa? Kamu datang sini duduk diam. Jadi Tuhan tuh nggak mau kita sibuk-sibuk terus. Tuhan tuh mau kamu diam aja, dengarkan. Nah, anak muda perlu melatih diri untuk berdiam diri, untuk bisa menyadari siapa dirinya. Begitu. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa nih buat para anak muda ya. Pesan-pesan dari Kak Elia Myron. Kak, ini pertanyaan terakhir, Kak. Adakah ayat favorit, Kak, dari Kak Elia nih? Wah, ya favorit banyak ya, cuma yang pada umumnya kita baca itu mungkin ya Yohanes 3:16 itu udah umum lah ya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Tapi mungkin Yohanes 8 ya ayat 24 kalau enggak salah. Boleh dibaca ya. Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, untuk bisa mengerti ayat ini, kita harus baca Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, itu ayat favorit saya. Itu yang pertama, Yohanes 8 tadi itu sabda Tuhan. Kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu mungkin Tuhan itu terkesan yang kayak super power sekali ya. Tapi untuk bisa mengerti sabda Tuhan ini, kita harus menjadi miskin di hadapan Allah, seperti Matius 5 ayat 3 tadi.
Ya, itu kuncinya. Untuk memahami sabda Tuhan ini, kita harus menjadi miskin. Menjadi miskin itu bukan tentang nggak punya uang. Menjadi miskin, miskin harta ya di sini. Bukan. Itu kalau bahasa aslinya kita cek, itu tentang sikap hati. Di hadapan Allah kita nggak boleh merasa mampu. Kita nggak boleh merasa bisa. Nah, orang yang nggak merasa mampu, orang yang merasa miskin, orang yang merasa hina di hadapan Allah, kepada mereka lah sabda Tuhan tadi, Yohanes 8 itu, bisa dimengerti. Karena kalau orang udah nggak bisa berbuat apa-apa, di hadapan Tuhan dia nggak mengandalkan apa-apa, menjadi miskin di hadapan Allah, maka sabda Tuhan Yohanes 8 ayat 24 tadi, itu akan menjadi kekuatan dia. Karena ternyata akulah dia yang melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Gitu. Wah, luar biasa. Banyak hal yang kita boleh pelajari, para penonton. Menembus waktu, sahabat menembus waktu bersama Kak Elia ini luar biasa. Memang argumen-argumen dasar-dasarnya tuh luar biasa deh Kak Elia. Kalau berbicara tuh saya kagum. Masih muda, tapi punya dasar-dasar pemikiran yang luar biasa dari Alkitab ini. Kak, kita berdoa buat para penonton kita sebelum kita akhiri podcast ini. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami boleh berbincang-bincang dan diskusi yang luar biasa dari Kak Elia Myron, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kita kasih karunia, dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kita harus jaga itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para sahabat menembus waktu yang menonton pada siang hari ini, dan apabila mereka mengalami setiap pergumulan dan tantangan dalam hidup mereka, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan mereka bisa menjaga sikap hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Thank you Pak, Tuhan berkati. Para sahabat menembus waktu, terima kasih sudah menonton podcast ini bersama Kak Elia Myron. Luar biasa penjelasan dari Kak Elia Myron yang walaupun masih muda tapi sudah bisa menangkap firman Tuhan dan menjaga sikap hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Saya Denny Widya CBC pamit undur diri, sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo para sahabat menembus waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Gading Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.